Hai guys, welcome to the our podcast Hidden Stories. Jadi kali ini aku bakal bahas tentang kerajaan masa Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Tarumanegara. Nah, kali ini aku gak terlepas sendiri karena bakal ada narasumber yang tentunya bercerita lebih mengerti tentang kerajaan Hindu-Buddha. Siapa nih narasumbernya? Tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong kenalan dulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Yusuf Nia Fahri, biasa dipanggil Yusuf, dan ada juga rekan saya. Hai guys, kenalin nama aku Suprapti Citra Nurani, bisa dipanggil Nani. Enjoy listening to our podcast yang pastinya bermanfaat bagi kita sebagai generasi muda yang gak boleh lupa sejarah. Iya, karena setiap peristiwa sejarah adalah langkah kecil yang membentuk peradaban bagi kita. Ih, keren-keren. Oke, langsung aja kita pembahasan. Tapi sebelumnya ada minum nih, boleh gak minum dulu? Kasih. Kalian tahu kan hari ini kita bakal bahas apa? Jadi gini, aku tuh pengen bahas tentang kerajaan masa Hindu-Buddha. Jadi aku tuh masih penasaran. Kerajaan pertama di Pulau Jawa itu kerajaan apa sih? Kerajaan Hindu-Buddha tertua di Jawa adalah kerajaan Tarumanegara. Bener banget tuh, karena kerajaan pertama kali Hindu-Buddha yang ada di Indonesia yaitu memang kerajaan Kutai, tapi kerajaan Kutai itu ada di Kalimantan, bukan di Jawa. Nah, kalau yang di Jawa sendiri ini, yang pertama kali yaitu kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Unik ya. Sebenarnya Tarumanegara itu berasal dari kata apa sih? Nah, kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nah, kata nagara itu berasal dari kata negara, dan kata tarum yaitu berasal dari kata Citarum, yaitu sungai yang membelah di Jawa Barat. Kalau kerajaan Tarumanegara itu di Jawa bagian mana aja sih? Nah, kerajaan Tarumanegara itu diperkirakan berada di Kabupaten Bogor, Bekasi, Jakarta. Nah, ini tuh berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, kok aku bisa tahu sih kalau Tarumanegara itu ada di wilayah tersebut? Nah, ini aku nggak nyada karena ini tuh ada bukti penemuannya seperti penemuan arca, prasasti, dan ada penemuan beberapa candi-candi. Dan ini tuh ditemuin di sekitar wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya ada di Sungai Ciliwung dan Sungai Tarum. Nah, kalau sekarang itu dikenal dengan Sungai Citarum. Gitu. Berarti kerajaan Tarumanegara itu menguasai wilayah mana aja? Nah, kerajaan Tarumanegara menguasai wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Nah, tentunya kerajaan Tarumanegara menguasai wilayah tersebut. Jadi gini, aku tuh masih bingung tentang sistem kepercayaan kerajaan Tarumanegara itu sebenarnya Hindu atau Buddha sih? Sebenarnya sama aja atau ada salah satu latar agama yang berbeda? Dan itu fiksinya tuh gimana? Kehidupan sosial budaya di kerajaan Tarumanegara masih sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Menurut keterangan dari pasien, pas ketika dia berkunjung ke kerajaan Tarumanegara masih sangat dipengaruhi oleh kepercayaan aslinya. Hal ini menunjukkan di dalam struktur sosial masyarakatnya, kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi dua bagian, yaitu kalangan istana dan kalangan non-istana. Nah, meskipun demikian, kan itu dibagi ya struktur sosialnya, ada kalangan istana dan kalangan non-istana. Tapi pada realitanya itu nggak terlalu dibeda-bedain gitu, jadi nggak terlalu ada kesetimpangan. Jadi mereka tetap berjalan dengan akur gitu, jadi nggak ada pembeda yang benar-benar kelihatan banget gitu loh antara kalangan istana dan kalangan non-istana, atau bahasa kasarnya dengan orang tinggi dengan orang rendah. Meskipun ada sistem kasta yang jelas, tapi tetap mereka bisa saling kayak menghargai gitu loh, jadi nggak yang beda-bedain gitu. Nah, selain yang disampaikan sama Yusuf tadi, ada juga beberapa bukti fisik lainnya. Yang pertama, ada prasasti Hindu. Prasasti Hindu itu menceritakan kalau Raja Purnawarman pada saat itu lagi meresmikan sistem irigasi yang ada di Sungai Gomati. Kalau sekarang kita kenalnya mungkin dengan istilah Sungai Ciliwung atau Sungai Citarum yang ada di Jawa Barat. Nah, kan itu Raja Purnawarman meresmikan sistem irigasi tersebut. Nah, sebagai kayak perayaannya itu, Raja Purnawarman itu ngasih 1000 ekor sapi kepada kaum Brahman. Nah, seperti yang kita ketahui, kaum Brahman itu sangat kental dengan sistem kepercayaan Hindu ya. Nah, yang kedua ada prasasti Ciarepeun. Nah, di situ ada bukti telapak kaki
Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu itu kan seperti yang kita ketahui itu dewa tertinggi di agama Hindu. Nah, yang ketiga ada Prasasti Jambu. Di situ tuh menceritakan tentang kemiripan sifat-sifat Raja Purnawarman dengan para dewa yang ada di agama Hindu. Gitu. Oh, oke. Berarti Prasasti Cileun, Prasasti Tuti, dan Prasasti Jambu itu berisikan tentang Raja Purnawarman dengan sistem kepercayaan yang sangat kuat ya. Betul banget, tapi kalau di Prasasti Tuti itu tuh cuma salah satunya aja. Ya, karena selain menceritakan sistem kepercayaan dan sistem sosial, Prasasti Jumpa ini juga menceritakan tentang sistem perekonomian juga. Berarti di Prasasti Tubuh ini tuh menceritakan sistem kepercayaan, sistem sosial, sama satu lagi tadi sistem perekonomian ya? Yes, right. Fun fact ya, pada masa kepemerintahan Raja Purnawarman itu nggak cuma sistem kepercayaannya aja yang terkenal, tetapi sistem perekonomiannya itu juga sudah sangat terkenal, padahal sudah sangat maju pada zamannya. Padahal kalau kita pikir-pikir kan seharusnya masih zaman itu tuh belum secanggih teknologi zaman sekarang ya, tapi udah bisa membangun peradaban yang bagus dan mensejahterakan rakyatnya. Mau tahu nggak ceritanya gimana? Gimana tuh? Nah, jadi Raja Purnawarman itu melakukan penggalian atau pembangunan irigasi di Sungai Gemati. Nah, kalau sekarang ini kita kenal Sungai Gemati itu dengan mungkin Sungai Ciliwung dan Sungai Citarum. Nah, kenapa sih Raja Purnawarman itu bangun irigasi pada waktu itu? Nah, jadi Raja Purnawarman itu bangun irigasi di sungai tersebut karena untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, masalah yang ada itu tuh bencana yang banjir yang sering terjadi waktu zaman pemerintahannya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Raja Purnawarman melakukan irigasi di sungai tersebut dan akhirnya masalah itu tuh berhasil teratasi. Wah, ternyata masalah banjir dulu itu emang udah jadi problem isu ya. Apalagi Sungai Gemati kan ada di Jawa Barat ya. Dan sampai sekarang kita masih sering lihat kasus banjir di Jawa Barat hingga Jakarta. Nah, iya benar banget. Tapi waktu zaman kerajaan Tarumanegara pada kepemimpinan Raja Purnawarman, hal itu tuh berhasil teratasi. Kalau sekarang mungkin belum berhasil teratasi ya mungkin. Apalagi kayak di daerah Sungai Ciliwung, Citarum, kita masih sering kan dengar isu-isu banjir, apalagi dengan Ya, sampah-sampahnya itu kan. Nah, kita ada beberapa faktor juga ya yang kita tahu. Oh, Raja Purnawarman tuh benar-benar bisa jadi role model seorang pemimpin bagi rakyat ya, sampai membawa pada zaman kejayaan. Nah, tapi sekarang ya pas zaman kejayaan kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran karena disebutkan beberapa faktor. Salah satunya adalah serangan dari kerajaan lain. Selain itu, setelah Raja Purnawarman tidak ada pengganti yang kuat untuk melanjutkan kejayaan kerajaan Tarumanegara, akhirnya terhilang kekuasaannya. Setelah itu digantikan oleh Raja Kertawarman. Lalu pada akhirnya masa kejayaan itu berakhir waktu dilanjutkan di waktu Raja Purnawarman itu lengser, lalu dilanjutkan oleh putranya yaitu Raja Kertawarman. Tapi waktu itu cara pemimpinnya tuh kurang struktur sehingga menyebabkan akhirnya kerajaan itu mengalami keruntuhan. Oh, berarti salah satu penyebabnya tadi karena istilah musuh ya? Nah, kerajaan yang menyerang itu kerajaan mana sih? Nah, yang pertama itu ada kerajaan Kamunda yang waktu itu dipimpin oleh Harusima. Lalu yang kedua ada kerajaan Sriwijaya yang waktu itu dipimpin oleh Danupahyang. Lalu ada yang ketiga yaitu kerajaan Majapahit yang waktu itu dipimpin oleh Raja Kertanegara. Dari beberapa kerajaan tersebut yang akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Tarumanegara yaitu kerajaan Sriwijaya yang waktu itu dipimpin oleh Danupahyang, karena waktu itu kerajaan Tarumanegara dianggap tidak patuh dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh kerajaan Sriwijaya. Lalu akhirnya ya benar-benar berhasil jatuh, lalu dilanjutkan oleh kerajaan Sriwijaya. Itu sudah ternyata raja emang berpengaruh itu ya terhadap kejayaan rakyat ini. Iya bener banget, and we call it the power of king. Oke, terima kasih Bening dan Yusuf udah mau sharing-sharing tentang kerajaan Tarumanegara. Nah, karena sejarah ini tuh masih ada kaitannya sampai saat ini sebenarnya. My pleasure. Sama-sama. Oke, terima kasih guys udah mau nonton podcast kami. Dan semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan kita semua. Thank you guys. See you. See you.